Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ainur Oktavia dari jurusan Pendidikan Matematika A 2019, Departemen Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika pada data tunggal. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menganalisa data, menyajikan data, serta penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Adapun data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar dari data tunggal ataupun data kelompok. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data tunggal yang terdiri dari rumus mean, median, dan modus. Yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata pada suatu data. Untuk menghitung mean pada data tunggal bisa menggunakan rumus rataan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga Xn per N atau X bar sama dengan sigma X per N dengan keterangan sigma X adalah jumlah data, N adalah banyaknya data, Xi adalah data ke I. Berikut adalah contoh soal dari mean. Diketahui nilai matematika 10 siswa di SMPA berturut-turut adalah 8, 8, 6, 8, 7, 7, 5, 10, 9, dan 6. Maka, berapakah mean atau rata-rata nilai matematika dari 10 siswa tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui N sama dengan 10, maka X bar sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 6 per 10 sama dengan 74 per 10 sama dengan 7,4. Jadi, mean atau rata-rata nilai matematika dari 10 siswa di SMPA tersebut adalah 7,4. Yang kedua ada median. Apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk menghitung median pada data tunggal, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu untuk N ganjil atau pada data ganjil, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan X setengah N ditambah 1. Sedangkan untuk N genap atau pada data genap, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 dengan keterangan XN per 2 adalah data pada urutan ke N per 2 setelah diurutkan. M adalah median, N adalah jumlah data, dan X adalah nilai data. Berikut adalah contoh soal median untuk N ganjil atau pada data ganjil. 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Diketahui jumlah masing-masing kelereng yang dimiliki adalah 5, 6, 7, 3, dan 2. Maka median dari jumlah kelereng tersebut adalah penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5. Urutan jumlah kelereng dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 2, 3, 5, 6, dan 7. Maka X1 atau data ke-1 adalah 2, X2 atau data kedua adalah 3, X3 atau data ketiga adalah 5, X4 atau data keempat adalah 6, dan X5 atau data kelima adalah 7. Dari soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan X setengah N ditambah 1. Karena diketahui N sama dengan 5, maka kita substitusikan N sama dengan 5 ke rumus.
maka diperoleh X setengah dikali 5 ditambah 1 sama dengan X setengah kali 6 sama dengan X3. Karena diketahui X3 atau data ketiga di soal adalah 5, maka median dari jumlah penilaian tersebut adalah 5. Berikutnya ada contoh soal median untuk N genap atau pada data genap. Hasil pengukuran berat badan 6 orang adalah sebagai berikut: 30, 32, 34, 40, 41, dan 45. Maka berapa mediannya? Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 6. Karena data yang diketahui sudah terurut, maka X1 atau data ke-1 sama dengan 30, X2 atau data kedua sama dengan 32, X3 atau data ketiga sama dengan 34, X4 atau data keempat sama dengan 40, X5 atau data kelima sama dengan 41, dan X6 atau data ke-6 sama dengan 45. Dari soal tersebut kita bisa menggunakan rumus M sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Karena diketahui di soal N sama dengan 6, maka kita substitusikan N sama dengan 6 ke rumus, sehingga diperoleh X 6 per 2 ditambah X 6 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan X3 ditambah X3 ditambah 1 per 2 sama dengan X3 ditambah X4 per 2. Karena diketahui X3-nya sama dengan 34 dan X4-nya sama dengan 40, maka kita substitusikan kembali ke rumus. Maka diperoleh 34 ditambah 40 per 2 sama dengan 37. Jadi, median dari hasil pengukuran berat badan 6 orang tersebut adalah 37. Ukuran pemusatan data yang terakhir adalah modus. Modus yaitu data yang sering muncul. Berikut adalah contoh soal dari modus. 10 orang siswa dijadikan sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan siswa tersebut adalah 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 175, 173, dan 170. Maka, tentukan modus tinggi badan siswa tersebut. Penyelesaiannya, jika data tersebut diurutkan, maka kita memperoleh data 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, dan 180. Seperti yang kita tahu, modus adalah data yang sering muncul. Dari hasil pengamatan data tinggi badan siswa tersebut, data yang sering muncul adalah 170, maka modus dari pengukuran tinggi badan siswa tersebut adalah 170. Sekian materi statistika pada data tunggal yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.